Halo saudara, Shalom. Semoga kabar kita baik-baik dan sehat selalu, dan puji Tuhan untuk itu. Kita tiba kembali pada program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari channel YouTube Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan hari ini hari Kamis, 16 Januari tahun 2025, judul pelajaran kita adalah Satu Tujuan yang Pantas. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, biarlah Roh Kudus yang menuntun dan mengajar kami dalam pembelajaran di video kali ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sepanjang pekan ini kita belajar mengenai perkenaan Tuhan kepada kita. Tuhan berkenan kepada kita karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Kita seperti biji mata Tuhan, sehingga kalau kita mau memikirkan, mata adalah bagian yang sangat penting, bukan berarti organ lain tidak penting. Kalau kita melindungi mata kita sedemikian rupa, begitulah Tuhan. Dan oleh karena itu kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menganggap kita bagian daripada tubuhnya sendiri, sehingga Tuhan pasti berkenan kepada kita. Di sisi yang lain, kita juga bisa merasa yakin bahwa pelayanan, penyembahan, sambutan kecil kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan itu juga akan diterima oleh Tuhan, juga berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa bukan karena yang kita lakukan, maka kita berkenan. Ingat, Paulus mengatakan bahwa dalam Roma 5 ayat 8 kalau tidak salah, di sana dikatakan bahwa Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sehingga bukan secara atau bukan semata-mata karena saya menyambut kasih Tuhan, pelayanan saya, penyembahan saya, lalu otomatis itu membuat berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Tapi oleh karena kematian Yesus, pekerjaan pengantaraannya. Dan dalam pelajaran kemarin, hanyalah dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dan hanya dengan iman maka apa yang sambutan kecil yang kita lakukan terhadap kasih Tuhan, pelayanan, penyembahan kita, persembahan-persembahan yang kita lakukan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam apapun itu berkenan di hadapan Tuhan. Iman punya peranan penting. Karena dengan iman kita membawa kebenaran Kristus menjadi milik kita, sehingga pada akhirnya kebenaran Yesus dan kebaikannya yang dilihat oleh Tuhan, dan itu yang membuat segala yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin pertanyaan adalah, saya punya iman yang kecil. Apakah dengan iman yang kecil kemudian ini membuat iman saya diterima oleh Tuhan? Saudara ingat, dalam Alkitab mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi, itu yang dikatakan Yesus. Kalau Anda tahu biji sesawi itu kecil, tapi biji sawi itu bisa bertumbuh menjadi satu pohon yang besar. Artinya tidak masalah kalau Anda merasa iman Anda kecil. Justru seharusnya dengan begitulah kita merasa diri tidak layak, dan Tuhan senang ketika kita datang dengan perasaan ketidaklayakan daripada kita datang dengan sebuah rasa percaya diri yang tinggi. Padahal sebenarnya kita tidaklah sebaik itu, saudara. Kita akan lihat satu pelajaran mengenai iman yang rendah hati di dalam Markus 9 ayat yang ke-17 hingga 29. Markus 9 ayat 17 sampai 29. Di sana mengisahkan bagaimana seorang pria punya anak yang bertahun-tahun dirasuk setan. Dia berusaha melakukan apapun juga untuk kesembuhan anaknya. Bahkan dikisahkan dalam Markus 9 ayat 17 sampai 29 itu, dia membawa anaknya kepada para murid Kristus untuk disembuhkan, tapi ternyata tidak bisa. Dan kemudian di tengah harapan yang terakhir, dia bawa anak itu atau dia datang menemui Yesus dan mengharapkan Yesus sanggup melakukan sesuatu untuk kesembuhan anaknya, tapi dengan sedikit keraguan, saudara. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-22, Markus 9 ayat yang ke-22, sebab itu jika engkau dapat, jadi ini diucapkan pria ini kepada Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara, dia mengatakan, Guru atau Yesus, jika engkau dapat. Artinya ada satu keraguan kan, bahwa dia ragu apakah Yesus bisa menolongnya untuk menyembuhkan anaknya. Ya mungkin bisa dianggap manusiawi karena mencoba berbagai cara dan anaknya tidak bisa sembuh, dan bahkan terakhir dibawa kepada para murid pun, para murid tidak bisa menyembuhkannya. Sehingga dia mulai berpikir apakah Yesus bisa menyembuhkannya. Tapi jawaban Yesus di ayat ke-23 dikatakan demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Jadi Yesus mempertanyakan apa yang diucapkan oleh pria ini. Kamu berkata jika aku dapat,
Tapi apakah Yesus menyuruh pria ini pulang dan mengatakan nanti kalau kamu sudah percaya baru datang kembali? Tidak. Yesus tidak melakukan itu. Tapi dia mengajarkan, kalau kita baca ayat 23, kalimat selanjutnya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi satu iman yang ditunjukkan. Percaya yang diperagakan, yang ditunjukkan, tidak ada yang mustahil. Jadi di sini Yesus mengajarkan kepada pria ini, kamu percaya saja, kamu beriman. Dan sambutan daripada pria ini di ayat ke-24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, kita bisa lihat, dia mengatakan aku percaya, tapi kalimat selanjutnya menunjukkan kerendahan hati. Tolonglah aku yang tidak percaya. Iman juga mengandung unsur kerendahan hati, saudara. Pria ini, ketika Yesus mengatakan, kalau kamu percaya tidak ada yang mustahil, dia langsung menyebut, oke, aku percaya. Tapi di sisi lain dia mengatakan, tolonglah aku yang tidak percaya. Artinya ada sebuah kerendahan hati. Dia percaya iman bukan berdasarkan, oh saya punya jasa baik, sehingga pantas nanti permohonan saya didengar oleh Yesus kesembuhan anak saya. Tidak. Dia merasakan atau dia meyakini bahwa di tengah keyakinan atau percaya yang dia tunjukkan, yakin kepada Yesus dan juga kebaikannya. Jadi kita lihat di sini satu sikap yang awalnya ragu-ragu, tapi bertumbuh menjadi iman yang kecil, dan mungkin barangkali kita juga demikian. Kita merasa iman kita kecil, tapi saudara, iman sekecil apapun Tuhan menghargai itu, karena Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Satu iman percaya, karena dalam sebuah hubungan, percaya itu penting, saling percaya itu penting, dan Yesus selalu senang dengan sebuah sikap iman, sikap percaya. Karena dalam hubungan kita dengan Yesus, bukankah percaya itu sesuatu yang, saling percaya sesuatu yang memiliki peranan yang sangat penting. Jadi dalam pelajaran kali ini kita lihat, ya memang benar bukti daripada pelajaran kemarin, bahwa dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Dan kisah selanjutnya dari peristiwa ini adalah bagaimana anak itu kemudian disembuhkan oleh karena ayahnya menaruh iman total bahwa Yesus bisa membawa kesembuhan bagi anaknya. Tapi di sisi lain, berkenan kepada Tuhan adalah bahwa dengan iman kita meminta tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dalam kisah ini memang ayah itu meminta untuk anaknya, satu hal yang wajar. Mungkin apakah kita dengan iman meminta sesuatu kepada Tuhan demi kebaikan orang lain yang mungkin tidak ada hubungan dekat dengan kita? Tuhan juga berkenan dengan setiap permohonan yang kita ajukan kepada Dia atau kita katakan kepadanya. Dengan iman kita mengajukan permohonan itu, dan itu berhubungan dengan kebaikan orang lain. Jadi satu tujuan yang pantas adalah bahwa kita bisa berkenan kepada Tuhan bila dengan iman, dan satu hal yang pantas juga untuk kita memohonkan kepada Tuhan demi kebaikan orang lain. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat di hari ini. Shalom, Tuhan memberkati.